Kembali lagi dengan kontrak versus virus corona. Kali ini kita akan membahas topik terakhir ya, dalam hal mana suatu prestasi itu terjadi karena force majeure. Lalu untuk menanggulangi dampak dari kerugian itu, prinsipnya bagaimana yang fair ya. Jadi prinsip kontrak dan force majeure itu sebenarnya sama, yakni asas proporsionalitas. Seperti yang saya bahas sebelumnya, kontrak itu harus proporsional. Sebaliknya juga force majeure, dampak dari force majeure, kerugian yang timbul dari force majeure harus ditanggung secara proporsional. Itu asas atau prinsipnya ya. Kalau sudah diperjanjikan sebaliknya, terus Anda mau berpendapat atau nggak terima, mau menuntut sebaliknya, bisa diajukan ke pengadilan negeri. Nah, kalau Anda tidak mau, prinsipnya gini ya, ada kasus, saya cerita dulu aja, cerita kasus maskapai penerbangan yang sekarang karena airport itu yang paling awal di lockdown, jadi penerbangan banyak yang mundur. Kalau penerbangan biasa, oke, memang kita punya hak untuk refund atau reschedule. Tapi bagaimana udah beli tiket promo dari tahun-tahun sebelumnya, ya, dampaknya gimana ya kan? Nah, kalau dalam kasus seperti ini, memang ada klausul tidak boleh refund, tapi at least kita boleh mengajukan reschedule karena yang salah ini kan bukan kita bukan mau meng-cancel atas permintaan kita. Bisa jadi malah airportnya atau penerbangan, maskapai penerbangan itu yang tidak punya flight. Nah, kan nggak fair kalau customer jadi satu-satunya pihak yang dirugikan. Nah, prinsipnya gini ya, meskipun Anda tuh kuat, kita bilang aja misalnya maskapai A ya, maskapai A ini sangat kuat, milik nasional ya, BUMN. Tapi dia tentu juga punya partner-partner lain, penyedia jasa airport, penyedia jasa orang untuk ngatur lalu lintas penerbangan, atau pilot atau pegawai-pegawainya. Itu mereka juga punya kan tanggung jawab terhadap operasional yang menyuplai mereka baik dengan tenaga kerja maupun dengan sumber daya untuk mereka bisa beroperasi. Nah, kalau mereka Garuda ini ke customer nggak mau dikasih alasan force majeure, misalnya ya, nggak mau dikasih alasan force majeure, kita pakai contoh Garuda, itu yang paling umum kan ya. Misalnya saya nggak menuduh ya, misalnya dia nggak mau diberikan alasan force majeure, berarti pengecualian kontrak kan untuk force majeure, berarti dia juga nggak berhak meminta keringanan atau perpanjangan waktu pada pegawainya, pemilik airport, pengelola airport, terus siapapun lah penyedia bahan bakar, untuk menghentikan pembayaran atau supply-nya karena alasan force majeure. Ngerti ya? Kalau kita nggak mau diserang dengan alasan force majeure, ya kita jangan menyerang orang dengan alasan force majeure. Itu ya, banyak sekarang perusahaan yang memang seenaknya sendiri. Saya nggak menuduh perusahaan apa, tapi kalau itu adalah Anda, mohon dipikirkan kembali untuk kelangsungan bisnis Anda, bukan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, tapi 10-20 tahun ke depan. Kalau Anda punya reputasi yang buruk, orang pasti malas bekerja sama dengan Anda. Kalau Anda punya reputasi yang baik dan fair, adil, orang pasti mau bekerja sama dengan Anda. Karena kebanyakan perusahaan punya alasan, wah kalau gini nggak nutut, keuangan gini bisa kolaps perusahaan apa. Perhatikan, Anda bisa kolaps itu karena apa? Karena greed Anda atau karena memang kolaps. Greed itu, kalau memang kolaps kita nggak bisa ngomong ya, tapi kalau greed itu Anda bisa menanggulangi. Contohnya, Anda bisa mengurangi pembagian dividen. Dan memang lagi susah kan, pembagian dividen dikurangi. Jangan tetap mau mempertahankan lifestyle Anda seperti itu. Anda juga harus menderita dong. Masa bisnis Anda nggak mau menderita, yang lain disuruh menderita untuk Anda? Anda kan bukan pemerintah, ya kan? Pemerintah aja nggak seperti itu. Nah, Anda harus melihat, Anda harus bisa berlaku dengan fair, dan di situ tidak ada ilmunya, tidak ada ilmu yang bisa mengajarkan Anda bagaimana berlaku fair. Itu hanya bisa diperoleh dari hikmat yang datangnya dari Tuhan. Ya, maka dari itu andalkan hikmat Anda dalam kondisi-kondisi seperti ini. Tidak bisa hanya mengandalkan logika, karena kejadian corona pun itu sudah di luar logika. Jadi Anda harus mengandalkan hikmat Anda, discerning, kemampuan untuk membedakan mana yang memang prestasi karena etikat buruk, mana memang karena force majeure, dan memberikan policy, kebijakan yang menguntungkan para pihak, jangan menguntungkan diri sendiri. Takutnya nanti setelah corona selesai, Anda akan left with nothing. Gak ada orang yang mau melanjutkan kerjasama dengan Anda, atau mau melanjutkan tapi term-termnya dipersulit sama mereka mengetahui Anda sebagai pengusaha punya etikat buruk. Oke, sekian aja akhir dari
versi pembahasan kontrak versus corona. Mungkin kita akan membahas sesuatu yang lain di lain waktu, nggak tahu masih berkaitan corona atau enggak. I guess we'll see about that. Okay, see you, stay safe, stay healthy, and God bless. Bye bye.